Di tahun 2025, saham Indonesia ini anomali banget ya. IHSG naik 20%-an dan ini merupakan return 1 tahun tertinggi IHSG selama 10 tahun terakhir. Return ini malah jauh di atas Bitcoin, bahkan S&P 500. Makanya, teman-teman yang berhasil rotasi ke saham-saham Indo, terutama saham-saham Konglo, yang jadi driver IHSG tahun ini, pasti pada dapat jackpot. Di luar dari saham-saham Konglo, banyak retail juga dapat cuan gede akibat saham-saham IPO. Tahun ini ada beberapa contoh, kayak CDIA yang berhasil ARA 11 kali berturut-turut, dan koin yang berhasil ARA 8 kali berturut-turut. Jadi, kalau kalian dapat penjatahan 10 juta aja di CDIA dan koin saat IPO, pas di puncaknya, cuan kalian di CDIA itu bisa mencapai 86 juta, dan di koin mencapai 63 juta. Kita nggak usah ngomongin kalau kalian ngehold sampai sekarang ya. Cuannya pasti lebih mantap lagi. Tentu, kita juga tahu ya, untuk dapetin penjatahan 10 juta itu, kita butuh dana yang besar. Kalau jatahnya aja 0,5%, berarti kita butuh 2 miliar. Karena itu, banyak juga yang berusaha buat tembak arah, alias berusaha dapetin di hari kedua, hari ketiga, bahkan hari keempat setelah IPO. Soalnya, kita tahu, nggak semua orang punya modal 2 miliar untuk pooling saham IPO. Tapi, kalau modal 10 juta, pasti kalian punya dong. Makanya, misal kalian berhasil tembak arah di hari ketiga dengan 10 juta, dan kalian beruntung nih dapat sahamnya. Cuan kalian itu mencapai 20 juta di koin dan 35 juta di CDIA. Nggak segede dibandingkan ngikut dari IPO, tapi kan modalnya jauh lebih kecil. Nah, tapi antrian di hari pertama, kedua, ketiga itu pasti sampai juta-jutaan lot. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapetin saham tersebut di saat satu Indonesia itu lagi pada ikut-ikutan ngehajar arah? Maka dari itu di video kali ini, untuk pertama kalinya, Overpost bakal ngelakuin eksperimen dengan 4 aplikasi sekuritas buat nentuin aplikasi saham mana yang paling cuan. Pastinya salah satu faktor adalah seberapa mungkin sekuritas-sekuritas ini bisa mendapatkan saham-saham arah. Tapi kita juga bakal nge-review secara holistik, termasuk fee, UI UX, kelengkapan informasi, dan fitur advance order. Nah, kita bakal bahas semua di sini. Let's go! Gue jelasin dulu metodologinya ya. Di sini tim Overpost udah melakukan perbandingan di 4 sekuritas. Ajaib, Stockbit, Mirai, dan iPod. Ini kita ambil 4 aplikasi yang masuk di top broker investasi paling aktif di Indonesia. Nah, tim Research Overpost bakal berikan nilai dari beberapa kategori dan fitur-fitur yang penting di setiap aplikasi. Mulai dari mana yang paling cuan, execution speed-nya, apakah support multi-aset atau tidak, kelengkapan informasi, fitur order, sampai dengan UI UX-nya. Dan di setiap kategori kita akan kasih nilai dari 1 sampai 4. 4 itu poin tertinggi, 1 itu terendah. Sebenarnya ada satu faktor yang sangat penting, tapi di luar ranah tim Overpost, yaitu security. Kita tahu baru-baru ini banyak sekali kejadian hacking, angkanya sampai ratusan miliar. Atau ada juga nasabah yang secara nggak sengaja kebeli saham dengan trading limit. Setelah itu, nasabah tersebut mengalami kerugian yang besar. Ini sesuatu yang nggak akan kita bahas ya di video ini. Kenapa? Karena Overpost bukan di posisi yang bilang sekuritas ini aman, sekuritas ini tidak aman. Kita tidak dalam kapasitas untuk melakukan investigasi untuk case-case hacking. Kita juga nggak memiliki akses terhadap cybersecurity masing-masing sekuritas. Jadi untuk bagian ini, kita tidak bahas sama sekali. Please do your own research. Tapi tentunya bobot kepentingan dari masing-masing kategori akan berbeda-beda ya. Tergantung apakah kalian investor, scalper, atau swing trader. Misal, investor yang santai DCA sebulan sekali, tentu beda kebutuhannya dengan trader yang mengejar momentum pasar atau pantengin chart setiap hari. Tim Overpost juga melakukan interview terhadap beberapa narasumber, seperti Ko Hengki, Ko MY, Om Ben, dan Ko Rifan, supaya kita bisa memahami apa yang jadi kebutuhan trader dan investor dalam memilih dan memakai aplikasi sekuritas. Lalu untuk section nembak arah, setiap sekuritas punya ketentuan dan cara yang berbeda-beda. Ada yang punya jalur VIP kalau kalian nasabah HNWI atau transaction volume yang cukup besar, ada juga jalur yang reguler. Jalur reguler pun berbeda-beda, ada yang pasang lebih awal itu urutannya duluan, ada yang random. Di video kali ini, kita nggak bakal bahas point of view jalur VIP, kita akan bahas point of view retail atau jalur reguler. Soalnya, kita asumsi teman-teman yang VIP pasti sudah punya akses khusus buat tahu cara dapetin saham-saham ARA. Jadi, metodologi kita adalah kami ngontak masing-masing sekuritas secara anonim untuk mendapatkan informasi atau best practice dari masing-masing sekuritas, gimana caranya sih mendapatkan antrian paling awal.
Dan setelah kita menggunakan saran dari masing-masing sekuritas, sebagai orang yang nggak dikenal, orang random, dan akun reguler, kita mau tahu seberapa depan urutan kita, soalnya tidak bisa dipungkiri ya, orang yang trading volumenya ratusan miliar atau bahkan triliunan per bulan, pasti akan didahulukan lawan retail yang sebulan sekali dan tentu trading 10 juta. Ini pil pahit yang retail juga harus telan ya. Dari respon CS, sayangnya kebanyakan emang nggak ngasih jawaban pasti. CS ajaib cuman info kalau kita bisa submit order di hari H jam 8.45 pagi, which is sebelum bursa buka. Stockbit cuman kasih info kalau kita udah bisa mulai submit order sejak H-1 di jam 4.15 sore setelah market tutup. Tapi mereka nggak ngasih statement apakah kalau kita antri di waktu ini otomatis bakal dapat antrian atau tidak. Begitu juga dengan iPod yang kasih tahu waktu paling awal buat submit order mereka di H-1 jam 7 malam. Dan buat Mirai, kebetulan sebagai nasabah baru, kita dihubungi staff mereka pas pembukaan akun. Jadi di sini mereka saranin buat kita bisa mulai ngantri H-1 di jam 4.40 sore, supaya dapetin antrian lebih awal. Maka dari itu, kita pilih buat beli sahamnya di 4 waktu yang berbeda. Kita start di H-1 yaitu tanggal 18 November di jam 16.40, jam 7 malam, dan jam 10 malam. Lalu kita juga coba untuk pasang order di keesokan harinya, yaitu tanggal 19 November jam 8 pagi sebelum market buka. Dan saat market buka, kita bakal cek antrian order dari setiap transaksi tadi menggunakan order ID. Prinsipnya, semakin kecil nomor antrian kita, artinya semakin di depan antrian kita, dan semakin besar juga kesempatan order kita buat berhasil terserap duluan saat marketnya buka. Ini sangat penting, karena untuk meningkatkan chance kita berhasil tembak arah, kita harus dapat antrian seawal mungkin. Justru kalau kita dapat antrian di paling belakang, jangan-jangan kita bagian cuci piring. Soalnya antriannya udah habis. Jadi dari sini kita bakal lihat sekuritas mana sih yang paling cepat ngirim orderan kita ke market. Dan apakah ada korelasi dengan urutan kita masang order. Apakah orderan di jam 4.40 itu artinya lebih dulu dari jam 7 malam? Dan apakah orderan di jam 7 malam itu lebih awal dari jam 10 malam? Itu metodologinya ya. Tim Overpost kalau ngerjain research kayak gini itu sangat intens. Untuk video ini sendiri makan waktu hingga 2 bulan. Kita langsung aja mulai di section 1 yaitu fee transaksi setiap sekuritas. Untuk kategori paling cuan, sebenarnya beberapa sekuritas kayak Ajaib dan Stockbit nampilin broker fee jual beli mereka ya pas kita melakukan transaksi. Tapi untuk iPod dan Mirai, kita baru bisa cek transaction fee mereka setelah order kita berhasil tereksekusi. Maka kita pasang limit order beli masing-masing satu lot dan beberapa hari setelahnya, kita pasang limit order jual satu lot untuk mengecek broker fee-nya. Hasilnya, buat Ajaib, Mirai, dan Stockbit, waktu kita beli satu lot saham Bumi di harga 222, kena broker fee di harga 33-34, atau sebesar 0,15% dari total harga beli. Dan untuk iPod ini, fee-nya sedikit lebih tinggi ya, yaitu di 42 atau sebesar 0,19% dari total harga beli. Kalau untuk biaya broker jual itu, Ajaib, Mirai, dan Stockbit juga sama. Untuk penjualan satu lot saham, Bumi di harga 250, itu kena broker fee sekitar 62-63 atau sebesar 0,25% dari harga jual. Untuk iPod, fee-nya kena di 73 atau sebesar 0,29% dari total harga jual. Dan semua biaya ini sudah net ya, yaitu termasuk PPN. Lalu, buat cek withdrawal fee di 4 sekuritas ini, kita pakai rekening yang sama dari BCA buat rekening pribadi dan RDN. Buat Ajaib, Stockbit, dan iPod, dananya cair full tanpa ada withdrawal fee dan langsung masuk ke rekening di hari yang sama. Istilahnya semacam fast transfer lah ya. Tapi buat Mirai, penarikan dananya nggak bisa dengan metode ini, melainkan cuma bisa pakai book transfer. Bedanya, estimasi dananya baru bisa cair H+1 setelah penarikan. Waktu kita konfirmasi ke tim Mirai, katanya memang untuk metode fast transfer ini memang lagi nggak bisa digunakan. Lalu, keempat sekuritas ini tidak ada biaya penarikan ya, selama bank tujuan dan RDN-nya sama. Walaupun untuk bank yang sama tetap ada minimal penarikannya. Contoh, Stockbit, Ajaib, dan Mirai itu minimal 10.000 dan untuk iPod minimal 100.000. Perlu di note juga, di Mirai itu kita nggak bisa withdraw penuh. Harus ada sisa saldo 100.000 di akun kalian. Nah, menurut penilaian kami, yang lebih krusial itu bagian broker fee saat melakukan jual beli. Sehingga, untuk kategori ini, kita memberikan 4 poin untuk Stockbit, Mirai, dan Ajaib. Dan 2 poin untuk iPod. Yang harus diperhatikan,
Pencairan Mirai ini lebih lama dibandingkan dengan yang lain saat eksperimen ini dilaksanakan. Dan juga ada 100.000 yang nggak bisa di-withdraw ya. Jadi, untuk withdrawal fee ini, kita kasih 4 poin untuk Ajaib, Stockbit, dan iPod, dan 3 untuk Mirai. Untuk UI UX ini kita bagi jadi 2 ya, tampilan mobile dan tampilan desktop. UI UX ini juga lebih tricky untuk dikasih scoring karena ada elemen subjektifnya. Contoh, ada yang UI UX-nya kurang oke, tapi gara-gara orang ini sudah sering menggunakan UI UX-nya, mereka akan lebih terbiasa menggunakan ini dibandingkan dengan UI UX yang modern. Jadi ini tergantung taste juga ya, dan cukup subjektif. Overall, secara user experience, mobile versionnya Stockbit dan Ajaib lebih mudah dilihat dan nyaman di mata. Walaupun kalau kalian emang fokus di saham Indo, tampilan Ajaib ini bisa dibilang lebih kompleks karena dia multi-aset. Jadi bikin menu dan tampilannya lebih rame dibandingkan dengan Stockbit yang fokus di saham Indo. Jadi plus minus lah, mungkin ada yang suka di Ajaib kalau emang mereka main di multi-aset. iPod tampilannya sedikit lebih old-fashioned, jadi kurang friendly, terutama buat para investor pemula. Tapi secara tampilan ini cukup lengkap, apalagi buat kalian yang suka analisa transaksi. Buat Mirai, dia punya 2 versi aplikasi, yaitu NeoHots dan mStock. Buat NeoHots, tampilannya lebih mirip iPod ya, agak jadul, karena memang ini aplikasi pertama mereka. Sementara, mStock tampilannya simple dan modern. Tapi sayangnya pas kita coba, beberapa fitur itu ngebug dan tidak loading pas diakses di luar jam bursa. Jadi, so far, untuk UI dan UX mobile ini, kita bisa kasih penilaian 4 untuk Stockbit dan Ajaib, 2 untuk iPod, dan 1 untuk Mirai. Kalau buat desktop versionnya, ini ada 2 tipe ya. Ada yang nyediain aplikasinya kayak iPod, Mirai, dan Stockbit. Ada juga yang nyediain web trading kayak Ajaib. Itu pun masih beta version. Untuk pengguna macOS, di sini yang nyediain aplikasi desktop cuman Stockbit. Dari segi tampilan, untuk aplikasi desktop, Mirai ini lebih old style ya. Secara charting, ini chartnya masih tampilan yang cukup vintage. Untuk fundamental, kita bisa lihat data-data secara garis besar, tapi tidak terlalu detail. Misal, kita mau lihat berapa jumlah simpanan nasabah di BBCA. Nah, ini nggak kelihatan, karena bagian yang di-show itu langsung total current liabilities. Untuk data transaksi, kita bisa lihat transaksi per broker. Di order book-nya juga nggak kelihatan ya untuk frekuensinya. Untuk iPod, ini style-nya sama ya kayak Mirai. Old school dan charting-nya cukup jadul. Untuk laporan keuangannya juga hanya informasi secara garis besar, tidak detail. Kita pakai contoh yang sama. Kalau mau cari berapa simpanan atau DPK dari BBCA, itu tidak terlihat. Untuk transaksi, kelemahannya juga sama seperti Mirai, tidak bisa dilihat jumlah frekuensinya. Tapi selain itu, data transaksi yang disediakan iPod itu cukup lengkap, mulai dari broker summary, dan detail yang bisa di grup, activity summary per sekuritas, itu bisa dilihat. Dan detail yang grup ini sejauh ini baru ketemu di iPod saja ya, belum ada di 3 sekuritas lainnya. Fitur ini sangat penting untuk trader yang perlu melakukan analisa transaksi ya, dan memahami karakteristik orang yang melakukan jual beli. Tim kita kenal beberapa trader dengan transaksi jumbo yang mewajibkan fitur ini. Kalau Stockbit, ini tampilannya paling modern ya, secara charting toolsnya pakai TradingView, jadi udah sangat intuitif buat teman-teman yang suka technical analysis. Secara fundamental analysis, datanya juga lebih komplit. Kita bisa lihat detail per item balance sheet. Misalnya BBCA, kita bisa lihat persis berapa simpanan nasabahnya. Secara transaksi, untuk grouping dan detail seperti iPod, itu belum ada. Tapi banyak fitur-fitur lainnya seperti broker flow. Selain dari itu, cukup standar ya. Ada broker summary, activity summary per sekuritas, dan detail transaksi. Jadi, Stockbit ini punya tampilan cukup lengkap. Buat UI UX desktop, Stockbit ini dapat skor 4, iPod dapat skor 3, Mirai 2, dan Ajaib 1. Buat beberapa investor, ada juga yang mau portfolionya itu terdiversifikasi. Tapi kadang ribetnya adalah harus beda-beda aplikasi. Untuk saham US sendiri, kripto sendiri, dan seterusnya. Nah, apakah broker-broker ini support multi-aset? Kalau Stockbit, di sini kita bisa lihat di menunya, ada saham, obligasi, dan reksadana. Tapi misalnya kita mau beli salah satu reksadana, ini otomatis redirected ke aplikasi Bybit ya. Jadi, kalau kita spesifik ngomongin cuman di aplikasi Stockbit, ini bukan universe Stockbit ya. Stockbit cuman bisa beli saham dan obligasi. Kalau Ajaib, kita bisa beli saham, reksadana, aset kripto, saham US, termasuk ETF, obligasi, dan ini bahkan ada crypto futures ya. Walaupun untuk crypto futures, ini redirect ke aplikasi Ajaib Alpha. Jadi pilihan aset di aplikasi Ajaib itu cukup variatif. Intinya bisa beli saham Indo, obligasi, saham US, reksadana, dan kripto di satu aplikasi. Untuk di Mirai,
Di aplikasi NeoHortz maupun Mstock, ini sama kayak Stockbit. Kita cuman bisa beli saham dan obligasi. Memang secara menu nggak ada reksadana, tapi Mirai ini punya application lain namanya Navi. Nah, di application Navi ini kita baru bisa beli reksadana via Mirai. Untuk iPod, di aplikasinya kita bisa langsung lihat menu beli saham dan obligasi. Tapi yang beda dari ketiga broker lainnya adalah ada menu dedicated untuk reksadana dan Power Fund Series atau PFS. Dari yang kita pelajari, PFS on paper ada beberapa keunggulan dibandingkan dengan reksadana saham. Walaupun menurut kita, secara praktek, ujung-ujungnya investor cuman akan mentingin cuannya. Lebih cuan mana performa 1 tahun terakhir di PFS dibandingkan dengan reksadana saham lainnya. Untuk performance PFS, year to date top 5 PFS ini returnnya antara 8,7% hingga 23,6% ya. Sedangkan kalau kita lihat reksadana yang ditawarkan di iPod sendiri, performance 1 tahun mereka ini dari 39%-an hingga 58%-an. Jadi, kita belum bisa lihat PFS itu memberikan keunggulan yang berarti dari kacamata performance year to date. Kalian bisa pelajarin dan benchmarking antara PFS ini dengan instrumen-instrumen lainnya. Tapi, overall, untuk iPod, kita bisa beli saham, obligasi, reksadana, dan PFS. Untuk multi-aset, scoringnya kita ambil dari broker dengan ketersediaan jenis aset yang paling banyak. Secara overall, cuman aplikasi Ajaib yang punya pilihan aset paling banyak. Sisanya nggak ada atau kalian harus download aplikasi lain yang masih di dalam universe mereka. Maka dari itu, Ajaib skornya 4, lalu untuk iPod, Stockbit, dan Mirai skornya 1. Kelengkapan informasi ini penting buat kita pelajarin saham dari sisi fundamental, misalnya laporan keuangan, rasio PER per PBV, dividend yield, dan ROE, maupun dari sisi non-fundamental seperti broker summary, jumlah pemegang saham. Nah, sekarang kita bahas dulu dari sisi kelengkapan informasi yang penting untuk kubu fundamental. Teman-teman yang pentingin fundamental udah pasti perlu sering-sering mantau company financials. Di sini, setiap aplikasi punya fitur ini. Cuman bedanya di Ajaib, iPod, dan Stockbit, kita bisa bandingin datanya itu dari waktu ke waktu. Misalnya Q1, Q2, Q3. Nah, sementara di Mirai, di Mstock, kita bisa bandingin datanya, tapi antar tahun. Misalnya 1 hingga 5 tahun ke belakang. Tapi tidak bisa kita bandingkan antar quarter. Dan di aplikasi NeoHortz, kita cuma bisa pilih salah satu data di periode waktu tertentu. Jadi, kita tidak bisa langsung membandingkan datanya dengan periode baik tahun sebelumnya maupun kuartal sebelumnya. Sehingga, karena perbedaan penyajian data ini, kita bakal kasih 4 poin untuk Stockbit, Ajaib, dan iPod, serta 2 poin untuk Mirai. Rasio-rasio perusahaan ini juga penting untuk kita bandingin kinerja satu perusahaan dengan yang lain. Metrik ini bakal sangat berguna buat kita menilai apakah saham ini sedang undervalue atau malah overvalue dibandingkan dengan harga wajarnya. Contohnya, di sini Ajaib punya fitur analisis buat bandingin nilai PE dan PBV band dalam 3 tahun terakhir. Cara bacanya, gue contohin pakai saham BBCA. Di sini, kita lihat nilai PE band yang dihitung dalam 12 bulan terakhir di tanggal 16 Oktober 2025, nilainya 15,4. Yang mana ini sudah di bawah garis min 2 PE standard deviation. Artinya, saham BBCA saat itu termasuk sangat murah relatif ke valuasi historisnya. Sementara, kalau kita lihat di tanggal 9 Februari 2023, titik puncaknya berada di sekitar 26,93, di atas garis +1 PE standard deviation. Artinya, di waktu tersebut, saham ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan valuasi secara rata-rata. Jadi, fitur ini juga bakal ngebantu kalian untuk lihat tren valuasi saham dari waktu ke waktu. Lalu, nggak cuman antar waktu, kita juga bisa bandingin valuasi emiten tertentu dengan emiten lainnya, baik di dalam sektor yang sama maupun sektor yang berbeda di fitur perbandingan. Di sini, kalian nggak cuma bisa cek PER per PBV, tapi juga bisa cek rasio lainnya seperti EPS atau earning per share, ROE atau return on equity, dividend yield, dan rasio-rasio lainnya. Dan kedua fitur, baik analisis maupun perbandingan valuasi, ini juga tersedia sama persis di Stockbit. Bedanya, di Stockbit, kita cuma bisa bandingin nilai PE atau PBV band dalam 3-10 tahun terakhir. Lalu, kalau buat iPod, memang nggak ada chart atau analisis PE per PBV band. Tapi, kita masih bisa bandingin rasio PER, PBV, ROE, dan rasio lainnya antar perusahaan di fitur data and chart comparison mereka. Sementara, buat Mirai, fitur analisis PE per PBV band ini juga belum tersedia. Jadi, kalian cuma bisa lihat rasio keuangan untuk emiten yang kalian pilih saja.
alias belum bisa dibandingin dengan emiten lainnya. Buat parameter rasio keuangan ini, kita bakal kasih 4 poin untuk Stockbit dan Ajaib, 3 poin untuk iPod, dan 1 untuk Mirai. Buat teman-teman yang mentingin analisis transaksi atau bandarmologi, pasti cari tools-tools untuk lihat detail transaksi. Misalnya, broker summary, untuk mengecek broker mana yang lagi beli atau akumulasi, siapa yang lagi jual atau distribusi, dan seberapa besar volumenya. Simpelnya, di sini kita bisa tahu aliran uangnya, apakah saham tersebut lagi dikumpulin broker besar atau malah yang ngumpulin pahlawan-pahlawan retail. Kita juga bisa pantau dan ngitungin barang-barang smart money. Nah, semua sekuritas punya fitur ini. Semisal, iPod di fitur Activity Flow, kalian bisa lihat tren transaksi bersih saham tersebut dalam 1 hari sampai 3 bulan terakhir. Tampilannya diakumulasi berupa bar chart, jadi memang nggak gitu kelihatan tren transaksinya dalam rentang waktu tertentu. Bedanya dengan Ajaib dan Stockbit, mereka punya visualisasi broker flow berupa grafik. Jadi lumayan mudahin kalian untuk lihat tren transaksi bersih saham dalam rentang 1 hari hingga 1 tahun terakhir. Sementara Mirai, baik di NeoHots maupun di M-Stock, tampilannya kurang sekomplit 3 sekuritas lainnya. Misalnya, di M-Stock, kalian bisa lihat data 1 hari atau 1 bulan terakhir, tapi sayangnya tidak ada visualisasi, bar chart maupun grafiknya. Selain itu, buat analisa transaksi, seperti yang tadi udah sempet dijelasin, iPod juga ada fitur yang nggak ada di sekuritas-sekuritas lain, yaitu done detail yang group. Memang, ini fitur yang advance dan nggak semua trader pakai ya. Tapi, kalau kalian termasuk pengguna analisis transaksi yang hardcore dan advance, dan menganggap done detail yang group ini sangat penting, skornya jadi 4 untuk iPod, 2 untuk Ajaib dan Stockbit, lalu 1 untuk Mirai. Tapi, misalkan kalian mau lihat data transaksi secara general, maka poinnya 4 buat Ajaib dan Stockbit, 3 untuk iPod, dan 2 untuk Mirai. Penting juga untuk kita pantau dari segi pemegang saham supaya kita tahu jumlah retailnya itu berapa banyak. Kalau di Stockbit, kalian bisa cek di company profile buat lihat perubahan jumlah pemegang saham dari waktu ke waktu selama 6 bulan terakhir. Gua contohin di sini misalnya pakai saham Archie. Jumlah pemegang sahamnya itu naik beberapa bulan terakhir seiring dengan tren kenaikan harga emas di tahun ini. Selain itu, di bagian atasnya, kalian juga bisa lihat jenis pemegang sahamnya. Siapa pemilik saham mayoritas dan berapa persen kepemilikan retail atas saham tersebut. Misal, contohnya di sini, saham LT dari PT Bakri Land Development, kepemilikan retail paling gede, hampir 85%. Kalau buat Ajaib, Mirai, dan iPod, so far kita baru bisa lihat jenis pemegang sahamnya aja ya. Jadi, data jumlah pemegang sahamnya ini belum tersedia. Lalu, ini juga nyambung sama insider activity. Ini cukup menarik ya, kita bisa lihat informasi transaksi yang dilakukan oleh stakeholder. Misal, pemegang saham di atas 5% ataupun jajaran direksi dan komisaris yang tentunya punya kepentingan di perusahaan tersebut. Kita bisa lihat di Ajaib. Contohnya, saham BBCA 3 bulan terakhir ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh Presiden Komisaris BCA. Pak Jaja Setiamaja di tanggal 1 September melakukan pembelian sebanyak 62.500 lembar saham dan di tanggal 9 September melakukan pembelian sebanyak 66.000 lembar saham. Ini bisa jadi informasi yang penting, apalagi kalau pembeliannya ini dilakukan dengan nominal yang jumbo. Kayak yang dari dulu sering diomongin itu, Chengdong di saham Bumi. Kita bisa lihat ya, dia itu jualan terus-terusan dan itu menjadi selling pressure. Kelihatan ya, di tahun 2025 aja mereka udah jualan terus-menerus dari Januari sampai sekarang. Sayangnya, fitur ini hanya tersedia di Stockbit dan Ajaib. Sementara buat iPod dan Mirai belum ada. Jadi, untuk fitur shareholders dan insider activity, kita bakal ngasih poin 4 untuk Stockbit, 3 untuk Ajaib, dan 1 untuk Mirai dan iPod. Buat kategori ini bisa dibilang bakal sangat berguna buat trader maupun investor ya. Di sini kita bakal bahas dari beberapa fitur penting yang bisa ngebantu kita maksimalin cuan. Kita bakal bahas dari limit order, fast order, take profit or stop loss, trailing stop, dan juga trading limit. Limit order yang paling basic ya, jadi kalau harganya saham BBCA itu sekarang di 8.000, kita bisa pasang limit order di 7.800. Sehingga kita baru beli sahamnya kalau BBCA turun ke 7.800. Atau sebaliknya, kita bisa pasang jual di 8.500. Dan sahamnya baru kejual kalau hit 8.500. Untuk fitur ini, 4-4-nya ada ya. Gimana dengan fast order? Fast order atau fast trade ini buat kita pasang, jual, beli, amend, atau withdraw saham dengan cepat. Tinggal klik di satu screen mau cabut, pasang, kurangin, atau nambahin.
Jadi bakal kepake buat para trader yang perlu bikin keputusan dengan cepat. Di sini kalian bisa lihat berapa tebal bid offernya saat itu dan kita bisa pasang di masing-masing papan harga yang kalian inginkan. Istilahnya kalau mau limit order ataupun market order bisa langsung sekali proses di sini. Ini juga sama, 4-4-nya ada jadi semuanya dapat 4 poin. Seterusnya, take profit atau stop loss alias TPSL. Jadi, TP itu level harga yang kalian pasang buat otomatis exit kalau posisi sudah menguntungkan. Fungsinya adalah buat ngunci profit. Kalau buat SL, itu level harga yang kalian pasang buat otomatis keluar kalau posisi market bergerak merugikan. Jadi, fungsinya buat membatasi kerugian kalian. Buat fitur ini, semua sekuritas sebenarnya punya. Cuman memang istilah atau cara setnya agak beda. Kalau Stockbit dan Ajaib, bakal ada otomatis pilihan TPSL ini ketika kalian buka porto saham yang kalian punya. Lalu kalian tinggal isi berapa lot dan harga aktivasi atau triggernya. Di iPod, kalian bisa akses dari fitur Robo. Kalian tinggal buka saham yang kalian punya dan aktifin Robo jual. Lalu isi mau TP dan SL di berapa. Dan kalau Mirai, kalian bisa set pakai fitur automatic order mereka. Lalu kalian bisa pilih auto sell. Dimana kalau kalian set buat last price lebih kecil sama dengan dari harga tertentu, itu artinya kalian pasang SL. Dan kalau last price lebih besar sama dengan dari harga tertentu, itu artinya kalian pasang TP. Jadi, buat fitur ini juga sama. Kita kasih 4 poin untuk Stockbit, Mirai, iPod, dan Ajaib. Trailing stop ini fitur yang bisa kalian pakai buat ngamanin profit kalian. Mirip fitur stop loss, tapi bedanya batas jualnya bakal ngikutin kenaikan harga sahamnya. Selama harga sahamnya naik, batas jual kita ikut naik. Tapi begitu harganya mulai turun, batas jualnya nggak akan ikut turun. Contoh gampangnya, misal sebelumnya kalian beli saham di 1000. Pasang trailing stop 10%, lalu harganya naik nih ke 1500. Otomatis batas jual saham kalian bakal naik ke 1350. Kalau setelah itu harganya turun ke 1400, saham kalian belum dijual karena masih di atas 1350. Dan batas jualnya pun nggak akan ikut turun alias tetap 1350. Lalu, misal setelah itu harga sahamnya terus naik jadi 2000. Batas jual kalian juga akan ikut naik jadi 1800. Tapi begitu harganya berbalik turun menyentuh batas jual 1800 ini, saham kalian otomatis dijual sesuai harga market saat itu. Nah, kalau buat fitur ini, so far tersedia di Stockbit, iPod, dan Mirai. Bedanya, kalau di Stockbit ini sifatnya GTC. Jadi, set ini masih bisa aktif sampai 6 bulan, kalau Mirai bisa valid sampai 3 bulan, dan untuk iPod maksimal sampai 1 bulan. Sementara, kalau Ajaib, per video ini dibuat, fitur TS ini belum tersedia. Jadi, untuk fitur ini, kami bakal kasih poin 4 untuk Stockbit, iPod, dan Mirai, lalu 1 poin untuk Ajaib. Yang terakhir, trading limit ini fasilitas yang memungkinkan kalian buat beli saham lebih dari saldo tunai yang tersedia di RDN kalian. Intinya sih kalian ngutang lah sama sekuritasnya. Biasanya kolateralnya adalah saham-saham yang kalian pegang. Ini salah satu fitur yang sering Koleon pakai juga ya, soalnya dia kan suka pindah-pindahin barang dari porto konservatif, seperti Deposito, Digital Bank, dan Reksadana. Jadi, biasanya Koleon pasang di harga bawah pakai trading limit, lalu kalau dapat barang, baru Koleon transfer dananya dari porto konservatif dia ke RDN buat bayar hutangnya. Sehingga, sama Koleon belum dapat barang yang dia inginkan, duitnya masih bisa numbuh di tempat lain. Dari research kita, keempatnya punya fitur ini, dengan cara main yang berbeda-beda. Lalu, formula nominal yang bisa diberikan pun bisa berbeda-beda. Tapi intinya, secara prinsip, empat-empatnya menyediakan fitur ini. Walaupun di Mirai, kalian baru bisa akses kalau upgrade akun premium. Jadi, kalian harus lewatin proses pendaftarannya dulu yang lebih ribet dibandingkan dengan aplikasi lain. Tapi so far, tidak ada syarat khusus atau minimal deposito. Jadi, untuk trading limit, semuanya gue kasih 4 poin. Sekarang kita bahas execution speed. Fitur ini bakal krusial buat meningkatkan kemungkinan kita berhasil nembak saham ARA. Makanya, di sini kita mau lihat seberapa cepat 4 sekuritas ini ngirim order kita ke bursa. Soalnya, posisi antrian itu sangat penting. Semakin depan antreannya, semakin besar juga peluang order kita terserap duluan pas market buka. Teknis eksperimennya, kita pasang limit order di saham bumi dengan 3 harga yang berbeda, yaitu 190, 195, dan 200. Lalu kita submit ordernya di 4 waktu yang berbeda. H-1 jam 16.40 setelah market tutup, jam 7 malam, dan jam 10 malam. Lalu keesokan harinya, di hari H, kita pasang jam 8 pagi. Jadi, secara keseluruhan, per harga kita pasang 16 order. Tapi gara-gara kita pasang di 3 harga yang berbeda, jadinya total pasang sebanyak 48 order. Kita harapkan ini jadi eksperimen yang cukup fair, karena jumlahnya udah cukup banyak, dan luck factor harusnya sudah dieliminasi. Lalu gimana hasilnya?
Ini kesimpulan dari order ID dan antrean bumi di harga 190. Cara bacanya gini. Buat ajaib, kita itu masuk di antrean 202 untuk orderan yang kita pasang jam 4.40 sore kemarinnya. Lalu antrian 198 untuk yang jam 7 malam, antrian 197 untuk yang jam 10 malam, dan antrian 200 untuk yang kita pasang di jam 8 pagi. Ini menarik ya, artinya untuk ajaib tidak ada kaitan antara kapan kita pasang dengan urutan antrian. Mau kita pasang kemarin jam 4.40, jam 10 malam, atau pagi, itu kesannya random. Dan ini juga sama terlihat di harga 195 dan juga di harga 200. Hasilnya itu tidak berurutan, seperti urutan antrian. Kalau Stockbit, hasilnya itu kayak gini. 20, 40, 53, dan 104. Mirai begini, dan iPod begini. By the way, iPod yang di jam 4.40 itu belum bisa kita pasang ya, jadi data dari iPod cuma ada 3. Di sini kalian bisa lihat, buat semua sekuritas kecuali ajaib, lebih awal kita pasang, lebih duluan antrian kita. Ini konsisten di eksperimen harga 195 dan juga di harga 200. Nah, setelah itu kita berikan ranking berdasarkan antrian. Di sini kita bisa lihat, buat harga 190, dari 15 orderan, ajaib itu rata-rata ranking 13,5, Stockbit itu 5,3, Mirai itu 3,8, dan iPod itu ranking 10. Buat yang harga 195, ajaib itu ranking 12, Stockbit itu ranking 7, Mirai ranking 4, dan iPod itu ranking 9,3. Di harga 200, ajaib itu ranking 13,5, Stockbit 5,8, Mirai 3,8, dan iPod itu 9,3. Jadi, meskipun dilihat secara ranking, kalau kalian pasang antrian H-1 di jam 4.40, Stockbit selalu bisa dapetin antrian di paling depan. Tapi, kalau dilihat dari rata-rata 4 waktu berbeda di 3 harga berbeda, Mirai ini konsisten paling unggul. Jadi, dari segi scoring, Mirai dapat 4, untuk Stockbit kita kasih 3, iPod dapat 2, dan ajaib kita kasih 1 karena rankingnya konsisten di belakang. Jadi, aplikasi apa yang terbaik untuk kalian? Kita ulangin sekali lagi ya, kita tidak bahas dari sisi security. Bagian security, teman-teman mohon lakukan riset sendiri. Kita cuma bahas dari segi transaction fee, UI UX, multi-asset, kelengkapan informasi, kelengkapan fitur order, dan speed. Hanya dari 6 ini. Ini total scoringnya, dan aplikasi mana yang terbaik tentu jawabannya tergantung point of view masing-masing. Aplikasi yang terbaik untuk kalian itu bukan aplikasi dengan skor total tertinggi, tapi skor yang tertinggi untuk bagian-bagian yang menurut kalian penting. Contohnya buat Kohenki, dia bilang yang paling penting buat dia itu adalah fee-nya dan juga execution speed. Soalnya trading volume Kohenki mencapai 3,8T per bulan, dan beliau juga suka ngejar saham ARA, sehingga scoringnya itu 50% di sini dan 50% di sini. Sisi lainnya itu sama sekali nggak dilihat. Jadi kalau kalian sama seperti Kohenki yang mementingkan execution speed dan fee, Mirai bisa jadi yang paling cocok. Catatannya, sekali lagi, ini eksperimen dengan POV retail. Kita tidak research dari POV HNWI atau trader yang transaksinya itu sangat besar. Soalnya scoringnya itu pasti berubah. Misal, Kohenki aja main account-nya itu di KB February. Soalnya buat HNWI atau trader pasti bisa negosiasi supaya fee-nya lebih rendah lagi atau supaya execution speed-nya itu lebih diprioritaskan. Dan kalau kalian super advance dan mendingin analisis down detail seperti yang suka diajarkan oleh Kohenki di Remora, iPod itu bisa jadi aplikasi yang kalian wajib pakai. Trader-trader pun juga punya point of view yang berbeda ya. Misal Ko Michael dan Om Ben mementingkan fitur orders dan UI UX. Jadi ini semua balik ke masing-masing. Kalian harus sesuaikan ke case masing-masing. Kalau kalian tipe-tipe investor seperti Korifan, kita bayangin yang terpenting buat teman-teman adalah kelengkapan informasi, terutama dari sisi financials dan juga kelengkapan fitur orders. Sehingga aplikasi yang menurut kami paling cocok adalah aplikasi Stockbit. Atau kalau kalian suka yang UI-nya mudah dilihat dan kalian mau diversifikasi tanpa ribet pindah-pindah aplikasi, maunya application yang all-in-one, kalian bisa beli kripto, bisa beli saham US, bisa beli obligasi, dan bisa beli reksadana, ajaib bisa jadi pilihan yang oke. Apalagi kita tahu performance saham US, kripto, dan saham Indo itu suka ganti-gantian. Dan Koleon juga suka switching dari satu aset ke aset lain tergantung dengan narasi tahun tersebut. Misal, tahun ini adalah tahun saham US dan saham Indo tapi bukan kripto. Tahun lalu adalah tahunnya kripto dan saham US tapi bukan saham Indo. Sehingga tipe-tipe Koleon ini memiliki bias terhadap aplikasi yang memudahkan dia untuk switching dari satu instrumen ke instrumen lainnya. Semoga video ini berguna ya guys buat kalian semua. Anyway, kalau kalian mau belajar trading dari Kohenki, bisa klik di sini. Kalau kalian mau belajar fundamental dari Korifan, bisa klik di sini. Thank you guys and I will see you again in the next video.